Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Dan tetap semangat. Nah, anak-anak, pada hari ini guru akan menjelaskan, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ketika kalian sudah selesai mempelajari materi pada hari ini, ya, yang diharapkan adalah kalian dapat memberikan contoh hubungan yang erat antar makhluk hidup, dan kemudian kalian dapat menjelaskan alasan terjadinya hubungan antar makhluk hidup berdasarkan ilustrasi contoh yang diberikan. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu ada simbiosis. Apa itu simbiosis? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar kupu-kupu dan kemudian ada gambar bunga, dan masing-masing di sini adalah hewan, kemudian ini adalah tumbuhan. Nah, lihat pada gambar yang berikutnya, ya, pada gambar berikutnya di sini ada hewan kupu-kupu ini hinggap di bunga tersebut. Apa yang dilakukan oleh kupu-kupu tersebut? Kemudian apa sih yang diinginkan oleh bunga? Ternyata kupu-kupu hinggap di atas bunga tersebut untuk mengambil nektar. Nah, kalau dia tidak mengambil nektar dari bunga tersebut, dia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Nah, bagaimana dengan bunga? Nah, bunga ternyata anak-anak dibantu pertumbuhannya dengan cara penyembuhannya dibantu oleh kupu-kupu. Nah, jadi ini jelas dua makhluk hidup yang berbeda saling membantu dan saling ketergantungan, ya, untuk melangsungkan hidupnya. Nah, dari mengamati gambar tersebut, tentunya kalian dapat mengambil kesimpulan apa arti dari simbiosis itu. Nah, simbiosis itu adalah berarti apa? Yaitu hubungan yang erat dan hubungan saling ketergantungan antar dua makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Yang satu adalah gambar ayam sedang memakan cacing, kemudian burung jalak yang ada di atas di tubuh kerbau, kemudian ada kera yang sedang memakan pisang, dan kemudian ada ikan remora yang di sekitar tubuh hiu. Nah, perhatikan gambar manakah yang termasuk simbiosis antar makhluk hidup. Sekali lagi, Guru mengingatkan, simbiosis adalah hubungan yang erat dan hubungan saling ketergantungan antar dua makhluk hidup. Nah, kalau ayam memakan cacing. Nah, apakah cacing hidupnya tergantung dengan ayam? Kemudian apakah ayam tidak bisa memakan makanan yang lain selain cacing untuk melangsungkan hidupnya? Nah, kalian bisa menjawabnya. Nah, bagaimana dengan kerbau dan burung jalak? Nah, burung jalak ini anak-anak ada di tubuh kerbau, itu memakan kutu yang ada di atas kerbau tersebut, yang ada di tubuh kerbau tersebut. Dan kemudian kerbau tidak dirugikan dengan kehadiran dari burung jalak tersebut. Nah, kenapa? Karena kutu yang ada di tubuhnya hilang, dimakani oleh burung jalak, dan jalak mendapatkan makanan dari kutu kerbau tersebut. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga, nah, seekor kera yang sedang memakan pisang. Apakah pisang dibantu pertumbuhannya oleh kera? Nah, kalau bisa menjawab, dan kera mendapatkan makanan dari pisang tersebut. Nah, apakah itu merupakan suatu simbiosis? Nah, kemudian yang berikutnya ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Nah, kalian bisa menyimpulkan mana yang merupakan simbiosis antar makhluk hidup yang saling ketergantungan dan memiliki hubungan yang erat. Nah, iya, yaitu gambar 2 dan 4, yaitu burung jalak dengan kerbau dan ikan hiu dengan ikan remora. Nah, yang berikutnya ada 3 gambar. Nah, kalian diharapkan dari 3 gambar ini bisa menentukan mana makhluk hidup yang saling menguntungkan atau simbiosisnya berhubungannya saling menguntungkan, ya. Di sini ada gambar lebah dengan bunga, kemudian anemon dan ikan badut, kemudian ikan pilot dengan penyu. Nah, kalian bisa melihat itu. Nah, bisa menyimpulkan berarti mana yang merupakan simbiosis antar makhluk yang saling menguntungkan? Iya, nomor 1,
Nomor satu itu yang benar. Nomor satu itu adalah lebah yang mengambil nektar dari bunga, dan kemudian bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah tersebut, ya. Kemudian ikan badut dan ikan anemon dan ikan badut. Nah, bagaimana dengan nomor yang tiga? Nomor yang tiga ini begitu tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan, tapi masih tetap dalam konteks simbiosis. Jadi mana yang menguntungkan di antara keduanya dari ketiga gambar tersebut? Ya, gambar 1 dan 2. Nah, bagaimana dengan gambar yang berikut? Di sini ada pohon mangga dan kemudian ada pohon anggrek. Dan di sini ada pohon mangga dengan pohon benalu. Kita lihat, kalau anggrek ini hanya menempel, kita lihat kalau pohon benalu ini bukan menempel saja, tapi dia numpang hidup di pohon mangga tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat hubungan di antara kedua makhluk hidup tersebut, yaitu di antara dua tumbuhan tersebut, anggrek dengan pohon mangga dan kemudian benalu dengan pohon mangga. Nah, yang satu diuntungkan dalam gambar yang seperti ini, satu diuntungkan, kemudian yang satu lagi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan kemudian yang berikutnya, yang satu diuntungkan, yaitu benalu diuntungkan, dia bisa numpang hidup dan bisa tumbuh di pohon mangga tersebut, tapi mangga dirugikan. Nah, dia akan tidak bisa tumbuh kalau banyak benalu di pohon tersebut. Nah, berarti dalam suatu hubungan, ya, hubungan antar makhluk hidup itu ada hubungan yang menguntungkan dan ada hubungan yang jadi menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan ada hubungan yang satu menguntungkan tapi pihak yang lain tidak dirugikan dan juga diuntungkan. Dan satunya lagi anak-anak ada hubungan, yaitu hubungan antar makhluk hidupnya, yang satu diuntungkan tapi pihak yang lain dirugikan. Nah, kita perhatikan gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar burung plover dan buaya, sama-sama memakan sisa makanan. Perhatikan, ini juga memakan sisa makanan. Ikan remora ini memakan sisa makanan dari hiu. Tapi apa yang membedakan? Ya, yang membedakan, perhatikan, kalau burung plover ini memakan sisa-sisa makanan dari gigi buaya, dari sela-sela gigi buaya, dan kemudian membersihkannya tentunya dari sisa makanan itu, dan buaya diuntungkan. Kenapa? Kalau ada sisa-sisa makanan di gigi, tentunya akan membuat gigi menjadi infeksi, ya. Dan bagaimana dengan hiu? Nah, hiu ini tidak dirugikan dengan kehadiran dari ikan remora. Ikan remora ini mendapat keuntungan dengan sisa makanan yang diambil dari sisa makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Sama-sama memakan sisa makanan, tapi dalam hubungannya di atas, hubungan apa, anak-anak? Itu hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan yang di bawah, satu diuntungkan, satunya tidak, dan tidak dirugikan. Nah, dari kedua gambar tersebut ternyata ada alasan tersendiri kenapa burung plover memakan sisa makanan dari gigi buaya. Dia mendapatkan makanan, dan buaya juga tentunya tidak akan mengusik burung plover yang sedang memakan sisa makanan di sela-sela giginya. Jadi dia diuntungkan, sama-sama diuntungkan sisa makanan, yang satu dibersihkan sisa giginya. Tapi kalau dalam hubungan yang kedua, gambar yang kedua, ikan hiu, nah kalian bisa menerjemahkannya. Apakah hiu diuntungkan dengan adanya ikan remora? Tentu tidak, dia bisa mencari makan sendiri, mencari ikan yang lain, ya. Tapi remora mendapatkan keuntungan, ya, dengan berdekatan dengan ikan hiu, dia tentunya terlindungi dari predator yang lain, dan yang berikutnya dia mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, dan kemudian bisa melangsungkan hidupnya. Nah, dari beberapa penjelasan dan beberapa gambar yang telah guru berikan, tentunya kalian bisa memberikan contoh yang lain dari hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, kalian bisa memberikan 4 contoh lagi selain yang telah tadi guru sampaikan pada materi yang tadi, gambar-gambar yang sudah guru sampaikan pada slide yang sebelumnya. Nah, kalian bisa memberikan jawabannya, dan tentunya kalian harus benar-benar bisa mengamatinya lagi, hubungan-hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan di sekitar kalian. Nah, cukup sekian, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.